Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Utsman bin Affan pernah dia berada di pinggiran kuburan, lalu dia meneteskan air mata. Ada yang bertanya kepada Utsman, "Tabki? Engkau nangis karena melihat ini, sedangkan disebutkan surga dan neraka engkau nggak nangis gitu loh." Kata Utsman bin Affan mengatakan, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, al-qabru awwalu manzilin min manazilil akhirah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kuburan itu adalah awal persinggahan ke akhirat. Kalau di tempat itu ringan, yang selanjutnya akan ringan insyaallah. Hidup kita di dunia, di atas dunia sama di atau di atas bumi dengan di perut bumi itu lebih banyak di perut bumi. Kita bisa melihat Rasulullah SAW di muka bumi ini cuma 63 tahun. Hanya 63 tahun dengan segala perjuangan beliau. Di perut bumi berapa tahun Nabi SAW hidup? Berapa tahun coba? 1400 berapa? Nabi alaihissalatu wassalam meninggal tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah. Sekarang sudah tahun 1443 Hijriah. Berarti beliau di kuburan sudah berapa lama? 1400 berapa? 32 coba. 32 tahun. Apa yang ada di dalam kubur sana? Sebagaimana tadi disebutkan, imma azab, imma nikmat. Rasulullah SAW menggambarkan bahwa setelah proses tanya jawab, proses sidang pertama di dalam kuburan, ketika ditanya man rabbuk, ma dinuk, man nabiyuk, kalau dia bisa menjawab dengan penuh ketenangan dan kedamaian, kuburannya itu diluaskan. Yumaddu qabruh madda basari. Jadi kalau kita lihat kadangkala kuburan itu cuma 1x2. Kalau dia orang soleh, lebih luas dari rumah ini coba. Kuburan dia itu. Sepanjang mata dia memandang. Wa yuftahu lahu babun ilal jannah. Lalu dibukakan pintu ke surga. Di sini dia dapat melihat surga. Indahnya, dia merasakan aroma surga. Ya kalau ana bayangin ya, Allahumma inna nas'alukal jannah ya. Kadang-kala kita kalau kepanasan, tahu-tahu lewat mall yang pintunya dibuka ya. Itu kayak waduh. Nikmat gitu jam. Ini dibukakan surga jam. Di tempat yang sempit tadi yang kemudian diluaskan lalu dibukakan pintu ke surga. Lalu datang itu aromanya yang nikmat. Tapi namanya sendirian, tetap dia kesepian. Allah kirimkan orang yang mendampingi dia. Datang orang yang kata Nabi SAW, hasanul wajhi, hasanul thiyab, tayyibur raihah. Datang orang yang wajahnya menyenangkan, pakaiannya indah, kemudian wangi orang ini. Lalu orang ini mengatakan, abshir billadhi yasurruka, hadha yawmuka alladhi wu'idta. Bergembiralah engkau dengan yang menyenangkan dirimu, kata dia. Ini hari yang kau dijanjikan. Ini orang heran. Dia sendirian di kuburan, tahu-tahu ada yang menemani. Maka dia bertanya, man anta? Wajhuka alladhi ya'ti bil khair. Engkau siapa? Wajahmu ini wajah orang baik gitu loh. Apa kata orang ini? Mengatakan, ana amaluka saleh. Aku amal solehmu. Disinilah dia bergembira. Dia ingin kemudian mengatakan kepingin berangkat ke keluarganya. Dia ingin kiamat segera terjadi supaya dia bisa masuk surga. Karena prosesnya dia ada di alam barzakh. Setelah itu dia akan berada dalam nikmat. Di mana nikmatnya? Rasulullah SAW ketika dibukakan pintu surga itu, dia dapat masuk ke surga, tapi ruhnya. Yang kata Nabi SAW, nasamatul mu'min fi jawfi tairin khudrin fil jannah.
ruhnya orang beriman itu akan berada di dalam rongga burung yang berwarna hijau di surga Allah Azza wa Jalla, tasrahu fi asjaril jannah. Dia akan berterbangan di pohon-pohon surga. Itu kenikmatan yang Allah berikan kepada dia. Adapun ruhnya orang yang mati syahid, orang yang mati syahid, ruhnya itu lain lagi. Sama berada di rongganya burung yang berwarna hijau, tasrahu fil jannah haitsu tasha. Tapi kalau orang mati syahid, ruhnya itu bisa berterbangan dimanapun dia berada. Kemudian nanti dia akan berhenti atau istirahat di gantungan-gantungan yang ada di bawah arsy Allah Azza wa Jalla. Itu orang yang mati syahid. Tapi kalau punya utang, nggak bisa. Nih hutang. Kita suka membaca hadis bahwasanya orang yang punya hutang nggak masuk surga. Tertahan dia dengan hutangnya sampai dilunasin. Itu beberapa kenikmatan yang diceritakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang yang berada di alam barzakh nantinya. Sampai kapan? Ya sampai kiamat mereka menikmatin hal itu. Makanya jangan sampai kita sibuk dengan yang 60 tahun, 70 tahun, sedangkan yang beribu-ribu tahun kadangkala kita tidak mempersiapkan. Ada seorang ustaz mengatakan kalau kepingin bangun kuburan, bangun saat turunnya mati. Bangunan kuburannya dengan amal soleh tadi ya. Mungkin seperti itu di antara nikmat surga, nikmat apa? Nikmat alam barzakh ya. Wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim.